Shalom saudaraku, tema kita pada hari ini belajar sabar dari sang petani. Yakobus pasal 5 ayat 7. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Seorang petani berdiri di pinggir sawahnya yang baru saja ditanami benih. Tanah masih kering, langit masih cerah, dan belum ada tanda-tanda hujan akan turun. Tetapi ia tidak panik, saudara. Ia tidak mencabut benih itu kembali. Ia tidak beralih ke pekerjaan lain karena frustrasi. Ia menunggu. Dengan sabar ia percaya bahwa hujan pasti akan datang pada waktunya, dan benih yang ia tanam akan menghasilkan panen yang berharga. Telah menyampaikan sebuah orakel penghakiman yang dahsyat terhadap orang-orang kaya yang menindas dalam ayat 1 sampai dengan 6. Yakobus kini berbalik kepada jemaat yang menjadi korban penindasan. Nada suaranya berubah total, dari teguran keras menjadi penghiburan yang hangat. Kata saudara-saudara kembali muncul, menandakan bahwa Yakobus berbicara kepada keluarga iman dan perintahnya sangat jelas, yakni bersabarlah. Kata karena itu menghubungkan perintah ini dengan apa yang baru saja disampaikan. Karena Tuhan telah mendengar teriakan mereka, ayat 4. Karena penghakiman atas para penindas sudah pasti, ayat 1-3. Maka respon yang tepat bukanlah balas dendam, tapi kesabaran. Nah, Yakobus menasihati jemaat untuk tidak mengambil tindakan sendiri, tapi menantikan kedatangan Tuhan, parousia, yaitu kedatangan Tuhan Yesus sebagai Raja dan Hakim yang akan membalikkan keadaan. Untuk menjelaskan kesabaran ini, Yakobus menggunakan gambaran petani di Palestina. Petani bergantung pada dua musim hujan. Hujan musim gugur yang turun sekitar Oktober-November untuk menumbuhkan benih, dan hujan musim semi yang turun sekitar April sampai Mei untuk mendatangkan buah menjelang panen. Nah, di antara kedua musim hujan itu, petani hanya bisa menunggu. Ia tidak bisa mempercepat hujan, ia tidak bisa memaksa benih tumbuh lebih cepat, tapi ia tetap sabar karena ia percaya pada kesetiaan Tuhan yang mengatur musim. Nah, saudaraku, di dalam perjanjian lama, setiap penyebutan hujan awal dan hujan akhir itu akan selalu muncul dalam konteks yang menegaskan kesetiaan Tuhan. Ulangan 11 ayat 14, Yeremia 5 ayat 24, dan Yoel 2 ayat 23 semuanya menghubungkan hujan dengan janji pemeliharaan Tuhan. Yakobus ingin jemaatnya menangkap pesan ini. Tuhan yang setia mengirim hujan pada musimnya, pasti juga setia mendatangkan keadilan pada waktunya. Saudara, apakah saudara sedang dalam masa menunggu yang panjang dan melelahkan? Mungkin saudara sedang menunggu keadilan, kesembuhan, pemulihan, atau jawaban doa yang belum kunjung datang. Belajarlah dari sang petani. Ia tidak menuntut panen sebelum waktunya. Ia percaya pada Tuhan yang mengatur musim. Demikian pula kita bersabarlah, bukan dengan kepasrahan yang hampa, tapi dengan pengharapan yang penuh keyakinan bahwa Tuhan pasti bertindak. Dan sebagai refleksi, kesabaran Kristen bukan sikap pasif yang pasrah pada nasib, tapi penantian yang aktif yang dilandasi dengan keyakinan bahwa Tuhan setia. Seperti petani yang percaya hujan pasti turun, kita percaya bahwa kedatangan Tuhan pasti terjadi. Dan di saat itulah setiap air mata akan dihapus, dan setiap ketidakadilan akan diluruskan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami menantikan kedatangan-Mu.
Dalam masa penantian yang panjang, ajarlah kami bersabar seperti petani yang menanti panen. Kuatkan iman kami bahwa Engkau setia dan bahwa tidak satu pun janjimu yang akan gagal. Peliharakan kami dari godaan untuk mengambil tindakan sendiri, dan biarlah kami percaya sepenuhnya pada waktumu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.